Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita menyadari waktu demi waktu kita sering terbuang begitu cepat dan begitu tak terasa kita buang tanpa adanya makna dalam kehidupan? Pernah nggak kalian membayangkan satu malam yang mana nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan? 1000 bulan itu bukan sebentar. Itu setara dengan lebih dari 83 tahun ibadah kita. Wow, subhanallah. Malam tersebut yaitu dikenal dengan nama malam Lailatul Qadar. Dan malam ini biasanya dicari dengan cara itikaf di masjid. Orang berbondong-bondong hadir ke masjid. Saya, Dani Ramdhani, pada kesempatan kali ini sedikit ingin menggambarkan terkait malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa makna yang tersirat di dalam surat tersebut? Nilainya adalah bagaimana malam tersebut itu lebih besar daripada ibadah selama hidup puluhan tahun kita. Sehingga dalam kalimatnya beliau mencerminkan bagaimana kita bersungguh-sungguh mencari malam ini pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita akan lanjutkan bagaimana terkait itikaf. Itikaf itu apa ya? Itikaf itu artinya berdiam diri di masjid dengan niat beribadah kepada Allah. Artinya bukan berdiam diri di sini, artinya kita diam tanpa melakukan apa-apa. Lalu ada nggak sih rukun itikaf? Rukun itikaf yang paling menonjol yang mungkin kita menjadi tahu ya dari berbagai sumber. Yang pertama itu adalah niat. Niat kita luruskan semata karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niatkan kita berdiamnya di masjid itu untuk mendekatkan diri kita, mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, dilakukan oleh muslim yang mempunyai akal. Itu syarat yang nomor 3. Lalu kapan waktu yang bisa dilakukan untuk kita beritikaf? Itikaf itu dikenal dengan popularitasnya di 10 malam terakhir. Tapi untuk itikaf itu kapanpun boleh. Yang penting tadi memenuhi syaratnya tadi disampaikan. Lalu amalan apa sih yang harus kita lakukan ketika itikaf? Amalannya banyak sekali. Yang pertama yang paling popularitas kita lakukan adalah kita melaksanakan sholat sunnah. Kemudian kita membaca Al-Quran, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doa yang paling populer yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika masuk di bulan Ramadan dan ketika melaksanakan itikaf adalah seperti berikut ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa artinya? Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai orang-orang yang meminta maaf. Maka maafkanlah aku. Itu doa yang paling sekali populer dibacakan ketika bulan Ramadan dan pada saat orang-orang beritikaf di masjid. Lalu bagaimana urgensi dalam kehidupan sehari-hari terkait Lailatul Qadar? Itikaf dan Lailatul Qadar itu adalah momen yang paling penting. Karena pada malam ini Allah menetapkan takdir manusia untuk 1 tahun ke depan. Sekali lagi, untuk 1 tahun ke depan. Kita mungkin belum bisa itikaf semalaman.
Tapi kita bisa datang ke masjid beberapa jam lebih awal sebelum kita melaksanakan sholat-sholat fardu. Seperti halnya kita melaksanakan dulu sholat tahiyatul masjid. Kemudian ini yang paling populer saat ini, kita kurangi penggunaan gadget di masjid itu ya. Kemudian kita perbanyak doa dan juga membaca Al-Quran. Ditambah dengan zikir-zikir yang bersanad. Kemudian kita tahu dan kita harus mengingat, bukan seberapa lamanya kita itikaf di masjid, tapi bagaimana kita ikhlas dan bersungguh-sungguh menghadirkan hati kita hanya untuk Allah Subhanahu. Semoga kita semua pada kesempatan kali ini dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malam Lailatul Qadar sehingga kita bisa melaksanakan itikaf dan berjumpa dengan malam 1000 bulan. Sekarang pertanyaannya, jika kalian bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang akan ingin kalian lakukan? Baiklah, tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian melihat video ini dan bermanfaat, silahkan like dan subscribe channel ini. Kemudian jangan lupa komen yang positif. Insya Allah mudah-mudahan saya, Muhammad Dhani Ramdhani, akan mengembangkan channel ini lebih baik lagi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.